orang yang mengaku nabi dan rasul, kemudian ketika ada orang yang menghina Islam, itu yang membela itu ada aja gitu. Ya, bukan hanya pengacaranya tapi dari kelompok-kelompok masyarakat gitu ya, dengan alasan macam-macam ya. Jadi jangan sekali-sekali kita ada pembelaan, Pak, meskipun itu dalam hati, tidak boleh. Ya, ar-ridho bil kufri kufrun. Ya, keridhoan terhadap kekafiran itu akan menjatuhkan seseorang pada kekafiran. Tidak boleh kita. Ya, minimal hati kita itu harus marah, harus tidak ridho ya terhadap hal-hal yang seperti itu. Karena itu nanti akan diminta juga pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati kita ini kan akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Ya, inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keridhoan kita terhadap kekafiran, keridhoan seseorang terhadap kekafiran, keridhoan seseorang terhadap kemaksiatan, ya, itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia tidak melakukan, ya, meskipun dia tidak menjadi bagian dari orang-orang yang sesat itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum ya. Walakin Rasulullah ya." Jadi tidaklah Muhammad itu adalah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Walakin tetapi Rasulullah, beliau adalah Rasulullah. Ya, utusan Allah Subhanahu wa taala, wa khataman nabiyyin. Penutup para nabi. Jadi khatam itu maknanya adalah penutup ya atau selesai. Artinya selesainya masa-masa seluruh nabi ya, kenabian, masa-masa kenabian. Tapi di dalam penafsiran orang-orang Ahmadiyah ya yang mengikuti apa yang menjadi ajaran dari pemimpin mereka yaitu Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai nabi, khotam ini diartikan sebagai stempel ya. Memang khotam itu bisa bermakna penutup, bisa bermakna stempel. Tapi tentu kalau di dalam ayat ini dimaknai sebagai stempel tentu sangat tidak masuk akal ya, tidak pas ya. Itu hanyalah dalam rangka akal-akalannya aja untuk memberikan pembenaran terhadap pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Ya, jadi khataman nabiyyin itu maknanya adalah penutup para nabi. Ya, dan tidak ada lain kecuali itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kana Allahu bikulli syai'in aliman. Ya, dan Allah adalah maha tahu terhadap segala sesuatu. Itu ayat yang merupakan dalil nakli tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup. Ya. Kemudian di dalam hadis kita juga bisa melihat di dalam beberapa hadis sahih, bukan sekedar sahih tapi juga hadis-hadis ini adalah hadis yang mutawatir, di mana baginda Nabi pernah mengatakan inna risalata wan nubuwah, sesungguhnya risalah ya atau wahyu atau syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala wan nubuwah dan masa-masa kenabian qad inqata'at, sungguh telah terputus, sungguh telah selesai maksudnya. Fala rasulah ba'di, dan tidak ada rasul setelahku, walan nabi, dan juga tidak ada nabi setelahku. Ya, ini dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam satu hadis yang mutawatir, ya, yang kesahihannya tidak diperselisihkan, tidak diperdebatkan, ya, oleh para ulama. Semua ulama ahlu sunnah wal jamaah, ya, menganggap bahwa ini adalah hadis yang sahih dan
Tidak ada pendapat yang lain selain itu. Ya, atau di dalam hadis yang lain, ya, di dalam halaman 44 itu kan baginda Nabi mengatakan la taqumus sa'ah, ya, tidak akan terjadi kiamat hatta yub'atsa dajjalun, ya, tidak akan terjadi kiamat sampai munculnya para dajjal, ya. Dajjal itu artinya pendusta. Wa kadzabuna sama artinya juga para pendusta, ya, qariban min salasin, yang kira-kira jumlahnya sekitar 30 orang nantinya, ya, kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah, dan mereka semua nanti akan mengaku dirinya sebagai Rasul Allah, ya, dan ini sudah menjadi kenyataan, ya. Jadi pada masa kenabian itu memang baru ada satu orang yang mengaku sebagai nabi, yaitu Musailamah, yang kemudian dijuluki sebagai Al-Kadzab, ya, karena dia adalah seorang pendusta, ya. Namun pada zaman-zaman berikutnya setelah baginda Nabi wafat, ya, kan muncul beberapa orang yang kemudian mengaku dirinya sebagai nabi. Ya, di antaranya yang paling terkenal ya Mirza Ghulam Ahmad itu, yang merupakan pemimpin dari kelompok atau Jamaah Ahmadiyah yang berdiri sekitar tahun 1800 sekian, yang pengikutnya cukup banyak, cukup besar, ya. Di Indonesia juga ada sekitar jutaan orang-orang yang mengimani, ya, kenabian Mirza Ghulam Ahmad ini. Ya, jadi kalau bapak-bapak melihat bagaimana cerita Mirza ini matinya itu sangat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mirip matinya Mustafa Kemal Atatürk, ya. Jadi pada saat matinya itu dia sedang menderita penyakit kolera dan matinya di toilet, ya. Jadi di tempat yang kotor. Ya, itu Mirza Ghulam Ahmad. Ya, kalau Mustafa Kemal kan ya nyaris sama, ya, lebih parah lagi itu Mustafa Kemal, ya, mengeluarkan bau busuk, kemudian dengan berbagai penyakit yang menyiksa, ya, dan itu tidak sebentar tapi bertahun-tahun, ya. Jadi itulah sebenarnya balasan Allah yang diberikan di dunia pada orang-orang yang melakukan kejahatan atau dosa yang luar biasa besarnya, ya. Jadi ini berarti bahwa siapapun yang mengaku sebagai nabi, ya, siapapun yang mengaku sebagai rasul, siapapun yang mengaku menerima wahyu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, dia adalah seorang pendusta, dia adalah seorang pembohong, ya, dia adalah seorang penipu, ya, dan pasti sudah kafir, ya, dan sesat, ya, sejauh-jauh kesesatan. Ya, bukan hanya dia, bukan hanya orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul, tapi seluruh pengikutnya pun akan juga jatuh dalam kekafiran. Siapapun yang mengakui adanya nabi, adanya rasul, ya, adanya wahyu yang turun, ya, setelah baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya, siapapun yang mengimani hal tersebut, dia akan jatuh pada kekafiran, karena itu adalah kesesatan yang nyata, ya. Termasuk juga orang-orang yang membela, ya, orang-orang yang membela paham-paham yang sesat ini, orang-orang yang membela pembohong-pembohong ini, ya, semuanya akan keluar dia dari Islam, ya. Dia sudah jelas bahwa itu adalah merupakan bentuk pengakuan terhadap adanya nabi setelah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, jadi ini berbahaya karena kalau kita lihat di pemberitaan di TV-TV itu kan sering seperti itu, Pak. Ya, ketika ada orang yang mengaku nabi dan rasul, kemudian ketika ada orang yang menghina Islam, itu yang membela itu ada aja gitu. Ya, bukan hanya pengacaranya tapi dari kelompok-kelompok masyarakat gitu ya, dengan alasan macam-macam, ya. Jadi jangan sekali-sekali kita ada pembelaan, Pak, meskipun itu dalam hati, tidak boleh. Ya, ar-ridha bil kufri kufrun. Ya, keridhaan terhadap kekafiran itu akan menjatuhkan seseorang pada kekafiran. Tidak boleh kita. Ya, minimal hati kita itu harus marah, harus tidak ridho, ya, terhadap hal-hal yang seperti itu. Karena itu nanti akan diminta juga pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati kita ini kan akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Ya.
Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keridhaan kita terhadap kekafiran, keridhaan seseorang terhadap kekafiran, keridhaan seseorang terhadap kemaksiatan, ya, itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia tidak melakukan, ya, meskipun dia tidak menjadi bagian dari orang-orang yang sesat itu. Ya, tapi kita tidak boleh ridho karena itu keimanan, ya, karena itu adalah sesuatu yang menjadi landasan kita dalam beragama, ya, tidak boleh, ya. Jadi nanti itu kalau saya membayangkan, ya, nanti di akhirat itu akan ada, Pak, orang-orang yang di dunia mereka itu merasa Islam, ya, KTP-nya Islam, ya, tapi belum tentu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu akan digolongkan sebagai orang-orang yang beriman. Ya, belum tentu mereka akan digolongkan sebagai muslim. Ya. Karena apa? Karena saya pernah mengatakan bahwa orang itu keluar dari Islam itu kan beberapa hal yang bisa menjadi penyebabnya. Ya. Riddah atau murtad itu kan diantaranya bisa karena riddah bil i'tiqadiyah, ya. Jadi murtad karena adanya keyakinan. Meskipun dia tidak mengucapkan apa-apa, meskipun dia tidak melakukan apa-apa, tapi hati dia itu ridho terhadap hal-hal yang bertentangan dengan iman Islam. Itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Meskipun di dunia KTP-nya masih Islam, ya. Meskipun ketika matinya dia disolatkan, meskipun mohon maaf ya, meskipun dia solat jenazahnya katakanlah dibawa ke masjid, tapi kalau dia membawa keimanan yang bertentangan dengan iman Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jelas itu akan menjadi masalah besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa-bisa dia tidak digolongkan menjadi kaum muslimin. Ya, bayangkan kalau ketika orang-orang yang membela adanya nabi palsu misalnya, ya, adanya orang-orang yang menerima wahyu, ya, kan pengikutnya banyak, ada itu pengikutnya Lia Eden, ya, pengikutnya siapa namanya Ahmad Musadek, ya, pengikutnya, bahkan pengikutnya Cecep aja ada kok, Cecep yang dari Bandung itu kan ada nabi palsu yang namanya Cecep, ada nabi palsu di Gunung Lawu itu namanya Sutarmin, Mbak. Itu ada aja pengikutnya, ikut juga, ya, dan itu semua nanti akan di hadapan Allah akan digolongkan menjadi orang-orang kafir kalau sebelum matinya mereka belum bertaubat, ya. Karena orang-orang seperti itu kalau ingin kembali kepada Islam, dia harus, bahasa ulama itu rujuk ilal haq, kembali ke jalan yang benar, ya, harus bersyahadat ulang, ya, harus menyesali segala perbuatannya, harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi syarat-syarat taubatan nasuha, harus taubat nasuha mereka kalau ingin digolongkan kembali menjadi orang-orang Islam. Ya, tidak seenaknya seperti itu. Ya.